Petunjuk soalnya adalah data kode ruko ini terdiri dari 6 karakter dengan ketentuan 1 karakter pertama untuk menentukan cara jualnya, 4 karakter kedua untuk menentukan tipe rukonya, 1 karakter terakhir untuk menentukan lokasinya. Nah, kita akan coba membagi nih masing-masing sesuai dengan kodenya biar kita bisa menyelesaikannya. Pertama, kita mau kerjakan dulu lokasi. Ini agak sedikit random ya petunjuknya. Karena untuk kolomnya sendiri itu tidak berurutan dengan kodenya. Coba kalian perhatikan. Kita kan disuruh mengerjakan lokasi nih. Nah, lokasi di kolom atas ini untuk kodenya justru di sini nih. 1 karakter terakhir dia yang akan kita gunakan. Berarti kalau dari kode ruko ini yang mana kode terakhirnya gampang banget ini ya. Yaitu huruf, langsung komen yang tahu ya. Huruf A. Ini yang akan kita gunakan sebagai acuan. Oke, untuk memunculkan lokasi. Nah, karena huruf A ini letaknya ada di terakhir atau ujung kanan, maka kita bisa pakai rumus apa? Yang tahu langsung komen. Rumus yang tepat kita gunakan adalah rumus right. Lalu kita blok teksnya ya, 1 kolom seperti ini. Kita boleh langsung enter. Mungkin ada yang bertanya nih, Pak, kenapa kok Bapak langsung enter? Padahal kan itu masih ada 6 charge ya Pak ya, di ujung. Ada nggak yang mau nanya kayak gitu? Dari rumus ini kan, dia harusnya masih ada 6 charge ya. Nah, kenapa saya langsung enter saja dan jawabannya tetap benar gitu? Kalau yang sering ikut live pasti sudah tahu jawabannya. Karena secara default, rumus string itu, baik itu left, right, dia akan mengambil apabila kita tidak menginput 6 charge, dia akan mengambil 1 karakter saja. Oke? Bukan karena paling pojok kanan, bukan. Tetapi jumlah karakternya yang menentukan. Harusnya kan begini yang umum ya, koma 1 kan. Tetapi saya skip satunya, saya nggak pakai. Saya langsung enter saja seperti tadi. Jawabannya tetap benar. Kenapa? Karena default dari rumus. Default itu kan artinya pengaturan awal ya, settingan awal. Dari rumus ini dia akan mengambil 1 karakter apabila kita tidak menginput informasi 6 charge tersebut. Dan ini boleh kita pakai. Tapi kalau kalian bingung terus masih mau pakai yang 1 juga nggak ada masalah sih ya. Boleh-boleh saja. Jangan dijadikan perdebatan ya. Seperti itu. Nah, masalah berikutnya adalah yang diminta dalam soal ini bukan kodenya Pak, tapi lokasinya. Kebetulan lokasi itu ada di tabel bantu sebelah yang ini. Nih, ada kode lokasi kan. Nah, ini yang mau kita pakai Pak, lokasi ini di sebelah. Kalau dia kodenya A, lokasinya lantai 1. Kalau dia kode lokasi B, berarti lantai 2. C itu lantai 3. Sehingga kita harus membaca tabel ini untuk bisa mencocokkan atau mensinkronkan kode tadi dengan lokasi masing-masing. Oke, biar nanti kita nggak bolak-balik, kita kasih nama aja ya. Betul, Kak Siksis. Kita blok dulu isinya, kemudian kita klik kanan, kita define name dulu. Seperti biasa ya. Lalu di sini kita kasih nama apa bagusnya ya? Lokasi aja, sesuai dengan yang kita mau pakai. Lokasi. Artinya adalah kalau kita nanti ketikkan kata lokasi dalam sinteks rumus, itu nanti sama dengan kita ngeblok ini. Nah, gitu maksudnya. Enter. Lalu kita coba ke sebelah ya, ke sheet soalnya. Kita akan coba memasukkan rumusnya. Tadi sudah ada yang jawab dengan benar. Berarti kita tinggal tambahin aja rumus VLOOKUP di depan sini ya. Langsung ke ujung. Terus kita sambung dengan tanda baca koma atau titik koma. Nah, table array itu adalah isi dari tabel bantu yang ada di sebelah tadi. Yang udah kita kasih nama. Namanya apa? Lokasi. Kemudian koma. Call index 6 ada pada kolom keberapa tadi? Lokasi. Kebetulan tadi kode kan kolom pertama ya, yang ABC itu. Nah, lokasi kolom kedua, berarti kita masukkan call index 6-nya adalah 2. Koma, model tabelnya dia eksak, berarti kita bisa pakai false atau 0 ya. Semoga udah pada paham nih, karena udah sering banget kita selalu bahas perbedaan antara true dan false-nya.
Nah, dia akan langsung berubah tuh ketika kita enter. Bukan lagi kodenya ya. Dia akan menyesuaikan. Kalau dia kode A ya lantai 1. Kalau dia kode B ya lantai 2. Kalau dia kode C ya lantai 3. Udah cocok ya. Sesuai dengan pembagian kodenya. Kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu tipe ruko. Ini dia. 4 karakter kedua. Coba kita lihat. 4 karakter kedua. Tadi kan 1 karakter terakhir sudah kita ambil yang ujungnya ya, yang huruf A. Nah, sekarang 4 karakter kedua. Kira-kira yang mana tuh? Dari kode K4775A ini. Otomatis ini udah nggak dipakai lagi ya yang A ya. Berarti tinggal K4775. Yang mana 4 karakter kedua? Coba satu orang komentar. 4775. Yang diminta kan 4 karakter ya. Bukan satu hitungan keempat, bukan hitungan keempat, tapi 4 karakter kedua. Hati-hati. Ini yang kadang-kadang miss dari kita. Miss di analisa. Sehingga ketika ngerjakan, sebenarnya paham sih dia rumus ya. Paham rumus, tapi analisanya masih kurang tepat. Sehingga ketika masukkan rumus, nggak sesuai rumusnya. Coba perhatikan petunjuknya. 4 karakter kedua. 4 karakter kedua. Berarti jumlah karakter yang mau kita pakai itu adalah 4. Tapi ada pada hitungan kedua. Jangan dibalik. Jadi yang benar adalah 4775. Betul. Nah, 4775 ini letaknya ada di sebelah mana? Sebelah kiri kah, tengah kah, atau kanan? Karena itu untuk mengklasifikasinya harus seperti itu ya. Letaknya di tengah. Jadi kita pakainya mid. Kemudian kita blok ya satu kolom kode ruko seperti ini. Koma. Nah, ini juga yang kadang-kadang masih ada yang salah. Star 6. Star 6 itu adalah nomor pertama, nomor awal gitu. Dari kode yang mau kita gunakan. Kita hitung dari kode pertama, dari K. Dari K sampai karakter pertama yang mau kita gunakan adalah 4 ini. Berapa hitungan dia? K hitungan pertama, 4 hitungan kedua. Berarti star 6-nya adalah 2. Koma. 6 charge itu adalah number karakter. Kalau ini nggak bisa di skip ya. Karena jumlah yang mau kita gunakan lebih dari 1. Berarti tetap harus kita masukkan 6 charge-nya. 4, 7, 7, 5. Ada berapa karakter? 4. Balas kurung dulu. Enter. Nah, kita udah berhasil nih memasukkan jawaban angka atau kodenya. Tapi yang disuruh tampilkan itu bukan kode rukonya, namun tipe rukonya. Nah, beda ya. Kode, tipe. Coba kita intip di tabel bantu. Yang mana tuh tipe? Ini yang mau kita tampilkan. Kristal, ruby, safir, diamond, sama sweet. Berdasarkan kode masing-masing gitu. Jadi akan kita konversi. Kalau dia kodenya 2960 ya harusnya yang muncul adalah kristal dan seterusnya. Mirip dengan yang awal tadi ya. Sehingga kita bisa berikan penamaan dulu supaya nanti kita nggak bolak-balik ke sheet tabel bantu. Caranya adalah dengan ngeblok isi dari tabel bantunya seperti ini. Kemudian kita klik kanan sama. Pilih divine name. Oke. Kemudian setelah itu kita kasih nama. Bagusnya nama apa ini yang nggak terlalu panjang? Ruko aja kali ya. Ruko. Ingat, kalau kita nanti ketikkan kata ruko dalam sinteks rumus, itu sama halnya dengan kita ngeblok isi dari tabel ini ya. Enter. Oke, baik. Kita udah berhasil kasih nama. Nah, sekarang kita akan langsung ke sebelah. Kita akan langsung mengerjakan soalnya ya. Oke, soalnya itu tadi sudah kita pakai ya, yaitu rumusnya adalah sama dengan V lookup. Tinggal tambahin aja di depan. V lookup. Oke. Habis itu tinggal kita lanjut, koma. Table array-nya tadi namanya apa? Namanya ruko ya, ruko. Koma, ada pada kolom keberapa kata di ruko? 2, 0 atau eksak. Enter.
Oke, ini jawabannya value. Jawabannya N per A. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Ini sudah sering kita bahas ya. Dan kita ulangi lagi, biar apa? Biar kalian semakin terbiasa. Coba, yang tahu langsung komen. Kucing ini penonton setia ini. Betul. Kenapa? Hasilnya adalah N per A karena tidak ada kesesuaian format sel antara kode yang kita gunakan di sini yang 4775 dengan kode yang tertera di sini. Kode ruko yang ada di tabel tipe ruko ini dia tunggal, angka doang gitu. Jadi otomatis pasti formatnya adalah value, nilai. Sementara di sini formatnya teks karena dia tergabung dengan huruf lainnya. Dan kita comot di situ angkanya. Makanya nggak cocok. Jadi biar cocok kita harus sesuaikan. Kita ubah format yang ada di dalam tipe ruko ini yang 4775-nya menjadi value juga dengan cara cukup menambahkan rumus value setelah VLOOKUP. Nah, jangan lupa value-nya ini kita tutup kurung juga, ini akan muncul white box-nya ya, petunjuk bahwa rumus value ini belum kita tutup kurung. Posisi tutup kurungnya juga harus tepat ya, jangan sampai salah. Tempatnya itu ada di sini. Yang bergandengan dengan rumus Smith ya. Karena untuk VLOOKUP itu dia tutup kurungnya di ujung. Oke. Kalau Smith ini tutup kurungnya yang berwarna ungu. Sama ya dengan warna ini. Kalau yang merah ini dia sama di sini. Nah, bergandengan dia tutup kurungnya. Enter. Maka dia akan sesuai itu munculnya secara otomatis. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu kolom cara jual. Nah, cara jual petunjuknya sudah saya blok nih. Ada dua nih petunjuknya. Pertama, kode rukonya T, maka cara jualnya tunai. Kode rukonya K, maka cara jualnya kredit. Gampang nih. Yang tahu langsung komen ya. Kita bisa pakai apa untuk bisa menyinkronkan sesuai dengan petunjuk yang tertera di sini. Di sini ada kode kan? Kode K sama T itu letaknya di mana? Yang ini dulu kodenya. K, T. T, K. Di kiri. Berarti rumus yang bisa kita pakai adalah sama dengan left kan? Kemudian kita ambil satu kolom seperti ini untuk acuannya. Karena dia cuma satu, maka boleh langsung di enter kan? Gak usah masukkan numcharge-nya ya. Cara jualnya udah muncul tuh, K sama T. Tapi kita diminta menampilkan dalam soal bukan kode K, tapi tunai dan kredit gitu. Supaya kita bisa menginput tunai dan kreditnya, karena ini tidak disediakan tabel referensi atau tabel acuan, maka kita harus menggunakan rumus logic atau rumus logika. Rumus logika bisa kita input secara manual gitu ya, kita ketik sesuai dengan petunjuk yang tercantum. Berarti kita bisa pakai di sini sama dengan if, sambung langsung ke ujung, kemudian kita kasih keterangan atas logical test yang kita gunakan. Maksudnya begini, jika satu karakter sebelah kirinya adalah, apa pertama tadi? T ya? Adalah T, maka apa kalau T? Tunai. Tanda petik. Gitu kan? Terus jika kodenya adalah K, maka dia kredit. Nah, kalau di logika, apabila kita sudah sampai pada logic yang terakhir atau pada uji yang terakhir, maka kita nggak usah masukkan value if true-nya, kita langsung ke value if false-nya saja. Artinya kalau bukan tunai udah pasti kredit kan? Karena cuma dua kan cara jualnya. Berarti boleh langsung di sini kredit. Enter. Nanti akan ada autocorrect-nya, enter aja lagi. Itu karena saya tidak tutup kurung di belakang sini. Ketahuan, malas menghitung. Ya, karena kebiasaan ya, saya nggak biasa pakai tutup kurung manual. Langsung enter saja. Apalagi kalau sudah banyak rumus tuh, enter aja di ujung. Dia akan langsung menyesuaikan. Kalau dia K, kodenya kredit ya. Kalau dia T, tunai. Dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi ya ke kolom harga per unit. Harga per unit ini kita coba cek dulu ya, petunjuknya di sini ada nggak sih? Harga per unit. Oh, nggak ada. Coba kita cek di sini. Ada di sini. Ada di tabel ternyata di sebelah. Coba kalian cek ya.
Nah, ini ada harga untuk masing-masing lantai itu beda-beda nih harganya. Ini lantai 1 ada tipe ruko kristal itu 35.000, untuk lantai 2-nya 40.000, lantai 3-nya 45.000. Jadi dia masing-masing lantai itu berbeda. Berbeda semua ininya ya, harganya. Terus ini berdasarkan tipenya. Jadi mungkin kita bisa mengklasifikasi dulu biar antara lantai 1, 2 dan 3 ini ada pengklasifikasian atau pengkotak-kotakan harga biar nggak ketukar gitu. Soalnya kan sama semua ya, kristal semua ini kan. Nih, cuman beda lantai. Nih, ini ruby semua tapi beda lantai. Coba. Pertama saya mau klasifikasi biar nanti nggak bolak-balik ke tabel sebelah. Coba kita blok dulu karena nanti saya mau pakai referensi tipe ruko. Saya mau blok dulu tipe rukonya ya. Isinya aja kita blok, kemudian kita klik kanan, lalu pilih divine name, penamaan range ya. Nah, di sini kita kasih nama apa bagus ya? Tipe aja barangkali ya. Tadi kan ruko sudah ada kan penamaannya ruko, tipe aja. Tipe belum kayaknya. Artinya adalah kalau kita mengaktifkan workbook tipe di sheet sebelah, di sheet soal, maka sama saja dengan kita ngeblok ini, isi dari kolom tipe rukonya. Kita klik enter dulu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di penamaan berikutnya. Yang berikutnya, kita akan berikan nama terhadap lantai ya. Ini juga mau kita ambil nanti datanya. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi kita boleh blok isinya saja. Tujuannya apa Pak? Biar nanti untuk range ini bisa menjadi patokan terhadap harganya sendiri. Kita klik kanan, lalu pilih divine name. Nah, di sini kita kasih nama, terserah nama apa bagus ya. Lantai aja mungkin ya. Satu kata deh, lantai. Oke. Berikutnya, kita lanjut untuk penamaan yang terakhir adalah isi dari harga lantai setiap lantainya. Klik kanan, lalu pilih divine name ya. Nah, untuk harganya bagusnya kasih nama apa ya? Harga tadi sudah belum ya? Nggak ada kan? Harga aja mungkin ya. Harga. Jadi kalau kita ketikkan harga nanti di tabel soal sebelah itu sama dengan kita ngeblok isi dari harga masing-masing lantainya. Enter. Nah, ini udah selesai semuanya. Sekarang tugas kita adalah memasukkan rumusnya satu persatu. Kita ke sebelah dulu ya. Ke harga per unit. Acuan kita nanti ada dua, yaitu lokasi sama tipe rukonya. Oke? Berarti kalau begitu kita geser sedikit ke kanan. Nah, di sini ya. Perhatikan. Karena tadi saya ngebloknya berdasarkan lookup array atau berdasarkan acuan kolom, ini kita bisa pakai rumus XLOOKUP ya. Ini enaknya XLOOKUP karena kita bisa ngeblok bagian-bagian tertentu yang kita butuhkan saja sebagai lookup array-nya. Baik itu secara vertikal maupun secara horizontal, nggak ada masalah. Bebas. Beda dengan VLOOKUP kan, sama HLOOKUP. Kalau VLOOKUP ya vertikal aja ngebloknya. Kalau HLOOKUP ya horizontal aja ngebloknya. Kalau XLOOKUP bisa semuanya. Oke, kita sudah aktifkan nih XLOOKUP-nya. Berikutnya kita ambil acuan pertama. Acuan pertamanya adalah apa nih? Lokasi dulu ya. Lokasi. Tipe ruko dulu. Kenapa tipe ruko dulu? Karena kebetulan tipe ruko itu yang pertama gitu. Posisinya di tabel sebelah gitu kan. Oke, setelah kita blok, kita lanjut dengan koma. Nah, berikutnya kita akan mengambil yang namanya lookup array. Tadi lookup array itu adalah yang kita blok-blok tadi yang kita kasih nama. Antara lookup value dan juga lookup array itu dia bergandengan. Artinya, kalau lookup value-nya adalah tipe ruko, maka lookup array-nya di tabel bantu sebelah juga harus tipe ruko. Tadi kebetulan kita kasih nama apa tuh tipe ruko? Yang ingat namanya adalah tipe. Aktifkan. Oke. Selanjutnya, koma. Karena kita punya dua acuan, bukan hanya satu, jadi return array-nya kita skip dulu. Kita harus gunakan acuan kedua dulu, biar dia nyambung gitu ya. Alt enter. Nah ini kita bisa masukkan lagi rumus XLOOKUP. Kemudian acuan keduanya apa? Yaitu lokasi. Karena kan beda lokasi, beda harga kan, meskipun tipe rukonya sama. Koma. Nah, kalau lookup value-nya adalah lokasi,
Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Berarti lookup-nya juga harus lokasi. Tadi yang kita blok lantai 1, lantai 2, lantai 3 yang secara horizontal itu namanya apa? Lantai. Oke? Oke. Lanjut koma. Nah, di sini baru kita masukkan return array. Return array itu adalah isi dari tabel referensi yang akan kita tampilkan. Dalam hal ini adalah harganya. Tadi kan kita udah ngeblok isi harganya keseluruhan kan? Mulai dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 mencakup semua tipe ruko dan lokasinya kan, lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu. Namanya apa tadi? Namanya harga. Koma. Akan muncul lagi di sini, nggak kelihatan tulisannya, kepotong frame. Saya lanjut di formula bar kalau begitu. Nah ini, akan muncul keterangan if not found. Dia dalam bentuk tutup kurung capit ya. Jadi semua model tutup kurung capit dalam rumus XLOOKUP itu berarti dia opsional. Boleh kita pakai, boleh kita skip kalau kita nggak butuh. Nah untuk model ini kita nggak butuh if not found, karena kan dia cuma hanya mengganti format saja apabila error. Oke, nah ini saya skip. Cara skipnya itu adalah dengan menambahkan tanda baca penghubung rumus, yaitu koma atau titik koma. Nah ini akan beralih ke petunjuk rumus berikutnya. Namanya adalah match modes, mode pencocokan datanya. Nah ini perlu kita pakai. Biar apa? Biar sesuai gitu loh dengan data real yang ada di tabel referensi kita. Oke? Karena kebetulan di sebelah itu data angka kita dia sama persis gitu ya, bukan berupa rentang. Nggak ada rentang di situ, dan kebetulan di sini juga tidak ada menyebutkan kayak misalnya lantai setengah, kan nggak ada ya. Lantai 2,5 nggak ada kan? Gimana caranya? Orang mau naik ke lantai 2,5 itu gimana caranya? Bergantungan di situ ya. Jadi kita nggak boleh pakai next smaller item, nggak boleh pakai lowest item, tapi harus pakai exact match. Data yang sama persis ya. Ada Pak di tangga ya, betul ya, betul. Nggak, seriusan. Jadi kalau data angkanya biar nanti dia sesuai dengan harga ya. Nggak ada kayak data rentang begitu. Jadi kita pakainya exact match atau 0. Sampai di sini udah selesai, kita boleh enter. Enter lagi. Nah, dia akan muncul jawabannya value. Wah. Jadi masalahnya itu adalah di lookup value-nya atau sel acuannya. Oke, kemarin di sesi live saya sudah pernah menjabarkan kepada kalian bahwa tidak selamanya referensi kolom itu bisa kita gunakan untuk semua jenis rumus dan jenis referensi tabel yang kita blok. Kemarin kan saya sudah jelaskan di sini ya. Ketika kalian menggunakan rumus yang di dalamnya itu ada perpaduan blocking area yang berbeda, maka acuan kolom tadi yang ngeblok satu kolom acuan itu supaya di autofill itu nggak bisa kita pakai. Contoh tadi kan kita ngeblok tipe ruko secara vertikal, ya kan? Terus lantai kita blok secara horizontal, ya kan? Terus ini juga kita blok secara vertikal lagi. Jadi ada 3 kali blocking kan? Yang antara blocking itu nggak seragam semua referensi pembacaannya gitu kan? Ada yang pembacaan vertikal, ada yang pembacaan horizontal. Sementara di sini kalau kita menggunakan acuan kolom yang ini tadi kan, ini kan sel saja nih, sel E6 ya. Kalau kita acuan kolom ini kan vertikal. Begitu juga dengan di sini kan acuannya, ini kan dia vertikal. Nah akan berbenturan nanti ketika kita ngebaca lantai yang di blok secara horizontal. Sehingga ketika di enter dia value. Ini spill karena ada isinya di bawah ya. Nah value. Error. Nggak ngebaca gitu. Sesuai pembacaan. Maka solusinya adalah kita harus mengganti acuan referensi kolomnya tadi dengan sel saja. Cukup satu sel saja di atas ini aja kita ambil. Lalu enter. Ya cuman kekurangannya lagi adalah dia nggak langsung autofill ya. Jadi kita harus duplikasi manual lagi ke bawah. Apakah dengan drag and drop, dengan double klik, atau dengan Ctrl D. Seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi ya guys ya ke rumus nomor 2. Perhatikan, ini alternatif. Alternatif lain yang bisa kalian gunakan apabila di komputer kalian itu nggak support dengan rumus XLOOKUP. Oke, rumus yang kedua adalah VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya itu nanti kita akan mengambil dari kode rukonya ya, yang bagian tengah 4775. Kenapa? Karena 4775 ini nanti akan menentukan tampilan dari tipe rukonya. Berarti kita harus tambahkan lagi rumus Smith untuk mengambil kode 4775-nya. Oke, kita blok satu kolom seperti ini. Nggak usah blok satu kolom, nanti error lagi. Sel saja, satu sel. Ya, koma, star 6-nya untuk angka 4 ini dihitung dari awal ada pada hitungan keberapa tuh 4? K pertama 4 ke 2, 6 charge ada berapa karakter kah? Ada berapa karakter kah? 4775 4. Balas kurung. Oke, berikutnya kita lanjut dengan koma. Nah, di sini ada petunjuk lagi namanya table array. Tabel bantu yang akan kita jadikan sebagai referensi di sebelah. Karena tadi kita udah kasih nama di tabel sebelah dengan nama ruko, maka kita pakai ruko. Ya, koma lagi. Nah, di sini kita nggak bisa ngambil call index 6-nya. Kenapa? Karena kan di situ ada kolom lantai 1, ada kolom lantai 2, ada kolom lantai 3. Sementara nanti kita akan menyesuaikan dengan masing-masing lantai, itu pasti harganya beda-beda kan? Kalau kita ambil misalnya kolom ketiga ya cuman untuk lantai 1. Kalau kita mau ambil kolom keempat ya cuman untuk lantai 2. Kalau kita ambil kolom kelima ya cuman untuk lantai 3. Di sini kita nggak bisa paralel. Kenapa? Karena bukan untuk memunculkan beberapa kolom, bukan. Tapi menyesuaikan. Beda ya. Konsep paralel yang dimaksud itu adalah untuk menampilkan beberapa kolom. Sementara ini kita cuma satu kolom doang, jadi nggak bisa pakai paralel. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita tambahkan lagi rumus logika, logic gitu loh, untuk menyesuaikan dengan ketentuan tambahan lainnya yang kita gunakan. Apa nih referensi tambahan lain yang kita bisa pakai untuk bisa menyesuaikan dengan harga di lantai masing-masing? Kita pakai acuan lokasinya. Kan lokasinya yang menentukan kan harga masing-masing. Nah, setelah kita masukkan logikanya, kita kasih keterangan terhadap logika pertama itu. Jika lokasinya adalah tanda petik lantai 1, tanda petik, maka akan mengacu pada kolom keberapa dari rumus VLOOKUP. Karena kan kita masih terhubung dengan rumus VLOOKUP nih di depan. Artinya adalah kalau nanti ketemu dengan acuan sel yang bertuliskan lokasi lantai 1, maka pembacaan tabelnya mengacu pada kolom keberapa di sebelah. Untuk kolom lantai 1 di sebelah kolom keberapa tadi? 3 kan? Ya, lantai 1 kolom ketiga. Oke, setelah itu kita lanjut lagi. Alt enter, kita kopas rumus if-nya tadi ya. Karena kan masih ada lantai 2 sama lantai 3. Jadi kita kopas, Ctrl V di bawah. Nah, jika lokasinya adalah lantai 2, kita bikin berurutan, maka dia mengacu pada kolom ke-4 di sebelahnya. Sebelah kolom ketiga, kolom keempat. Oke? Oke. Selain itu, selain dari kolom ketiga dan kolom keempat untuk lantai 1 dan lantai 2, udah pasti adalah kolom kelima. Jadi kita masukkan langsung 5 untuk value if false-nya dari rumus if-nya. Nah, sampai di sini udah selesai nih rumus if-nya. Kita harus tuntaskan dulu rumus if ini sebelum kita melanjutkan kekurangan dari rumus VLOOKUP yang ada di depan. Dengan cara menghitung ada berapa kali if yang kita masukkan. Tadi di sini if 1 ya, tambah lagi if lagi 2, berarti 2 tutup kurung. Nah, kalau di sini kita harus manual dulu. Kenapa? Karena masih ada rumus tambahan setelah ini yang kita mau tambahkan. Koma lagi. Terakhir akan muncul tuh petunjuk tambahan dari rumus VLOOKUP-nya yang harus kita tuntaskan, yaitu range lookup. Model tabelnya apakah tabel eksak atau tabel yang berupa rentang. Eksak ya, jelas gitu kan, berarti kita pakainya yang 0. Balas kurung. Sampai di sini sebenarnya udah benar, cuman ada kekurangan yang akan saya jelaskan setelah saya enter dan lihat hasilnya.
Ini kekurangan yang saya maksud. Kenapa? Lagi-lagi kembali ke kolom yang tadi sebelah. Kenapa hasilnya N per A? Karena acuan kode ruko yang kita pakai di sini, ini kan adalah teks ya, 4775. Sementara untuk acuan kode ruko di sebelah ini, dia value. Jadi kita harus mengonversi format teksnya menjadi value lagi. Sehingga tambah lagi rumusnya di setelah VLOOKUP-nya tadi, value. Jadi ada banyak banget rumus ya, ribet memang. Makanya saya sarankan kalian pakai versi baru aja biar nggak terlalu ribet kayak begini. Ya, value-nya udah kita tambahkan, berarti otomatis tutup kurungnya juga kita harus tambahkan di posisi yang tepat seperti ini, lalu enter. Nah, baru dia bisa muncul jawabannya. Sama kan jawabannya? Cuman caranya beda banget. Lanjut ke kolom biaya garansi. Coba kita cek biaya garansi ya guys ya. Apa petunjuknya nih biaya garansi? Biaya garansi didapat dari perhitungan 7% dari harga per unit. Nah, ini gampang nih guys. Jadi kita kalikan saja ya. Harga per unit dikali dengan 7%. Mana nih harga per unit? Ah, ini dia. Berarti rumusnya boleh begini. Kita blok satu kolom harga per unitnya dikali dengan 7%. Oke, enter. Aman. Kita lanjut lagi ke kolom berikutnya, yaitu kolom diskon. Ada petunjuknya kolom diskon? Kolom diskon diisi hanya untuk lokasi lantai 3, maka mendapat potongan 8% dari harga per unitnya. Lantai 1 sama lantai 2 nggak termasuk ya. Ya ini diskonnya hanya berlaku untuk lantai 3 saja. Dan itu pun potongannya adalah 8% dari harga per unitnya. Nah kira-kira pakai rumus apa? Kalau ketentuannya seperti ini. Jadi kayaknya kita pakai dua acuan lagi nih. Yaitu acuan lokasi sama harga per unitnya ya. Untuk jadi faktor pengalinya nanti. If aja kayaknya cukup ya. Sama dengan if, aktifkan. Lalu kita lanjut di formula bar. Logical test pertamanya itu adalah lokasi. Sudah kita klik ya lokasinya. Kemudian jika lokasinya adalah lantai berapa tadi yang dapat diskon tuh? Lantai 3 kan? Langsung aja lantai 3. Tanda petik. Maka dia akan mendapatkan potongan 8% dari harga per unit kan? Berarti boleh langsung masuk 8% dikali harga per unitnya. Kita klik harga per unitnya seperti ini. Nah, berarti di sini karena lokasinya bukan hanya lantai 3 doang, ada juga lantai 1 sampai lantai 2, otomatis pasti lantai 1 sama lantai 2 kan nggak dapat potongan nih. Sehingga keterangan apa yang kita berikan untuk lokasi lantai 1 sama lantai 2 biar hasilnya nggak error gitu. Kita bisa kasih dia angka 0 sebagai representasi dari tidak dapat potongan atau tidak dapat diskon, boleh begitu. Nanti yang muncul di situ adalah garis datar atau strip kayak begini. Atau mungkin angka 0 yang mengindikasikan bahwa untuk lantai 1 sama lantai 2 itu nggak dapat diskon. Begitu maksudnya. Ya, kita enter. Lalu kita duplikasi ke bawah. Ctrl D. Nah, jawabannya udah muncul ya. Ini kenapa nggak dapat diskon, Pak? Karena di lantai 1. Begitu juga dengan yang ini ya. Lantai 2, lantai 1. Pokoknya semua lantai 1 sama lantai 2 nggak dapat diskon. Yang dapat diskon cuman lantai 3 saja. 1, 2, 3, 4. Nih. Ada 4 yang dapat diskonnya. Kita lanjut lagi ke total penjualan yang sebelah. Ada petunjuknya kah? Nggak ada. Nggak ada petunjuk total penjualan. Berarti kita diminta menganalisa nih. Sama dengan, oke, kita masukkan dulu pertama adalah jumlahnya. Lalu kita kalikan dengan harga per unitnya. Hasil dari perkalian itu akan kita jumlahkan lagi dengan apa ini? Dengan biaya garansinya ya. Nah, setelah kita jumlahkan itu akan dipotong dengan diskon, berarti dikurangi dengan diskonnya di atas. Oke, begitu ya alurnya ya. Hasilnya kita boleh enter, kemudian kita boleh duplikasi ke bawah dengan Ctrl D. Nah, begini jawabannya. Udah betul. Oke, yang bagian ini gampang nih, yang tahu langsung komen ya. Ini adalah statistik ya, data statistik untuk total penjualan. Berarti rumusnya adalah sama dengan sum, kemudian kita blok ya. Enter. Di sini penjualan tertinggi sama dengan max. Lalu kita blok referensi total penjualannya. Enter.
Terendah sama dengan min, lalu kita blok total penjualannya, lalu enter. Rata-rata penjualannya sama dengan average, lalu kita blok total penjualannya, kemudian enter. Statistiknya udah selesai, kemudian yang berikutnya adalah rekapitulasinya. Nah, ini penting juga nih, rekapitulasi. Coba kalian perhatikan ya. Rekapitulasi ini kita akan menjumlahkan pertama, satu kolom jumlah dulu, berarti nanti akan kita tampilkan ini, akan kita jumlahkan yang ini nih, kolomnya, kolom jumlah maksudnya. Berdasarkan lantainya. Ya kan ada lantai 1 kan? Berarti kayak begini gambarannya. Lantai 1 ini 2, tambah 3, tambah 5, tambah 4, tambah 2. Hasilnya di sini muncul nanti. Begitu. Begitu juga dengan lantai 2. Lantai 2 berarti ini ya, 6, tambah 2, tambah 2. Hasilnya muncul di sini dan seterusnya. Pakai rumus? Betul. Kak Pong sama Kak Ray ya. Samif. Range-nya itu adalah area seleksi data yang nanti akan kita jadikan sebagai referensi yang kita blok ya. Dalam hal ini adalah lokasi. Karena lokasi ini nanti yang menjadi patokan kita gitu. Untuk menghitung berapa total jumlah masing-masing lokasinya. Kita kunci dengan F4. Kemudian kriterianya itu bergandengan dengan range. Jadi kalau range-nya itu adalah lokasi, maka kriterianya juga harus lokasi. Adanya di sini, di sel rekapitulasi lokasi. Koma, kalau ini jangan dikunci ya, karena nanti dia bakal dipakai untuk menduplikasi sel-sel yang ada di bawahnya, yang lantai 2 sama lantai 3. Sum range-nya adalah kolom yang mau kita cari atau mau kita jumlahkan dalam hal ini. Yang ditanyakan apa? Jumlah kan? Nah, berarti kita diminta ngeblok isi kolom jumlahnya seperti ini. Kunci juga dengan F4. Enter. Tuh, sisanya tinggal kita blok lalu Ctrl D. Benar nggak sih 16 lantai 1? 2 tambah 3 5 tambah 5 10 14 ya 16 betul. Yang ini 10 benar nggak lantai 2? Lantai 2 6 ya. 6 tambah 2 8. 8 tambah 2 10 betul. Nah, sekarang total penjualan ini sama saja ya dengan yang di sebelah, hanya saja nanti berbeda di bagian sum range-nya. Kalau tadi sum range-nya adalah jumlah, yang total penjualan ini sum range-nya itu ada di total penjualan juga, yang ini. Ini sekarang. Berarti kita boleh ambil rumus yang tadi, yang ini. Kita copy ya. Kemudian kita paste di sini. Tinggal diganti di bagian sum range-nya menjadi total penjualan. Lalu kita kunci dengan kita kunci dengan menekan tombol F4 kemudian enter. Tuh, dia muncul jawabannya, Ctrl D. Udah beres.